Pemerintah. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian PUPR RI, Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI. Yang kami hormati Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP RI, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Antonius Lambok Sihombing, SST MSc. Yang kami hormati Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Ibu Nining Yuliastiani, ST MSc. Yang kami hormati Kepala UKPBJ se-Jawa Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah pada kesempatan hari ini, Selasa 15 November 2022, bertempat di. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani kegiatan hari ini. Izinkan saya memandu doa dalam agama Islam, untuk agama lainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lizalika wa adimi sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkaulah zat yang maha mendengar, Engkaulah zat yang maha melihat, dan Engkaulah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan dosa orang-orang tercinta di sekeliling kami. Ampunilah dosa kami yang terdahulu, yang sekarang, yang terlihat, yang tersembunyi, dan dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Ya Allah, ya Jabbar, ya Mujib, bukakanlah pintu pemahaman kami, mudahkanlah bagi kami dalam menerima setiap pengetahuan yang datang kepada kami. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mempermudah kami dalam setiap urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sesungguhnya tiada kemudahan selain apa yang telah Engkau jadikan mudah. Tiada kesukaran selain apa yang belum Engkau tunjukkan jalannya kepada kami, maka mudahkanlah dalam segala urusan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Ketua Panitia kepada yang kami hormati Bapak Imansyah STMM. Dipersilakan. Yang terhormat Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI, atau yang mewakili, insya Allah Pak Nikodemus akan hadir online ya. Beliau saat ini sedang ada di Palembang dan di sesi siang nanti akan hadir. Kemudian Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Bapak Imin Muhaimin, SIMSI, yang diwakili sekaligus sebagai narasumber Bapak Antonius Lombok Sihombing. Saya mengenalnya Mas Al ya. Kemudian yang terhormat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, Ibu Nining, mungkin teman-teman yang UKPBJ, ada ini juga Ibu Nining ya, Kepala Biro pengganti Ibu Ika, sudah lama juga sejak Februari atau Maret. Para narasumber ya dari PUPR, mungkin nanti sesi siang masuk ke Mas Reja Munawir, kemudian Mas Boyke Prahmana ya, nanti di sesi pekerjaan konstruksi. Kemudian teman-teman dari KPBJ Kabupaten Kota yang hadir, mungkin sebagian juga ada yang luring, ada yang daring, tapi termasuk tadi dari Ciamis ya, Cianjur, Purwakarta, Subang ya, yang nggak terlalu hafal, mohon maaf saya juga nggak terlalu hafal ya.
semuanya, tetapi terima kasih atas kehadirannya. Kemudian perwakilan dari PPK tadi itu dari SDA ada, kemudian yang dari Bina Marga yang lagi sedang meluncur. Kemudian ini yang Kota Bogor ya, KPP Kota Bogor ya, Bu Agnes belum hadir ya Bu Alpe ya. Kemudian tentunya teman-teman Pokja pemilihan ya yang dari Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah begitu banyak memberikan kenikmatan pada kita semua. Yang salah satunya adalah kita hari ini bisa bersilaturahim dalam acara diseminasi tingkat komponen dalam negeri serta pemberian preferensi harga pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya dari penyelenggara kegiatan menyampaikan laporan ya, bukan sambutan, laporan ya terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Maksud dan tujuan kegiatan diseminasi tingkat komponen dalam negeri dan pemberian preferensi harga pada pengadaan barang jasa ini mempunyai maksud dan tujuan memberikan pemahaman terkait penerapan ketentuan tingkat komponen dalam negeri dan preferensi harga pada proses pengadaan barang jasa, meningkatkan kualitas pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat serta tentunya Kabupaten Kota Jawa Barat ya, supaya ada sama nanti persepsinya. Kami harapkan bahwa nanti ada persepsi terutama terkait dengan perhitungan TKDN dan penerapan preferensinya baik untuk barang maupun pekerjaan konstruksi. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dokumen pendukung dalam rangka pemenuhan kebijakan tingkat komponen dalam negeri, memberikan pemahaman tata cara melakukan evaluasi terkait besaran nilai TKDN dan tata cara menghitung preferensi harga pada proses pemilihan. Kemudian juga tentunya bahwa dari semua itu ada untuk menghasilkan proses pemilihan barang jasa yang sesuai dengan Peraturan Presiden 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang terakhir bahwa mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait dengan TKDN dan pemberian preferensi harga. Nomor 2, lingkup kegiatan diseminasi tingkat komponen dalam negeri serta pemberian preferensi harga pada pengadaan barang jasa pemerintah ini dilaksanakan selama 1 hari ya, dipulkan hari ini sampai malam, jadi nanti istirahat dan kita baru besok pada pulang menikmati suasana malam ya di Bogor dan besok pagi. Yang dilaksanakan pada tanggal 15 November ya, secara luring dan daring. Jadi sebagian yang terima kasih yang sudah bisa hadir di sini, kemudian yang daring juga terima kasih. Mudah-mudahan bisa yang kami sampaikan atau dari narasumber ini bisa dapat ditangkap sejelas ya. Adapun tadi disampaikan bahwa lingkup kegiatan adalah memberi pemahaman terkait dengan penerapan TKDN ya dan pemberian preferensi harga pengadaan barang jasa. Tentunya harapan kami bahwa nantinya ada, tadi disampaikan ada keseragaman ya di Provinsi Jawa Barat termasuk di Pemda Kabupaten Kotanya dalam hal penerapan dan terutama perhitungan preferensi harga ya terhadap tingkat komponen dalam negeri baik di barang maupun pekerjaan konstruksi. Kemudian tentunya bahwa memberi petunjuk tata cara evaluasi TKDN terhadap pemilihan, kemudian juga sama menghitung preferensi harga. Nah, peserta kegiatan diseminasi ini tadi disampaikan juga tadi ada Pokja, ada perwakilan PPK di provinsi, kemudian juga teman-teman dari UKPBJ Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Yang kalau berdasarkan undangan itu ada kami undangan untuk yang langsung di sini ada 170 orang. Yang mudah-mudahan nanti tambah siang, kemudian masih ada perjalanan bisa memenuhi harapan kami bahwa ini terpenuhi sesuai dengan undangan. Tempat dan waktu pelaksanaan hari ini ya sampai selesai ya di Big Land Hotel and Convention Hall ini yang luring di
di sini, kemudian yang daring ya, tadi disampaikan di daring juga ada beberapa, dan saya harapkan juga ini cukup ya untuk bisa mengakomodir teman-teman yang tidak bisa hadir di sini. Kemudian pembiayaan dibiayai oleh APBD melalui DPA Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami dari Biro ini ada yang ingin disampaikan selain terkait dengan TKDN ini, mungkin nanti lebih jelas disampaikan oleh Bu Karo, bahwa tentunya kami dari Biro PBJ mengajak dan mendorong UKPBJ Kabupaten Kota di Jawa Barat untuk melaksanakan pengadaan pra-DPA. Kita masih ada waktu kurang lebih sebulan setengah ya untuk Kabupaten Kota untuk memberikan pendampingan dari perencanaan dan persiapan pengadaan. Artinya bahwa dengan cara pra-DPA ini tentunya kita bisa mengakselerasi proses pemilihan ya penyedia, kemudian juga pada akhirnya akan mengakselerasi pelaksanaan pekerjaannya baik barang maupun konstruksi, kemudian juga lebih lanjutnya tentunya akan mengakselerasi pembangunan di pemerintah daerah masing-masing. Nah, ada beberapa informasi juga bahwa ada beberapa kota yang sudah melaksanakan juga, bahkan ada yang tahun kemarin melaksanakan. Tentunya bahwa kami ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman di UKPBJ Kabupaten Kota yang sudah melaksanakan pengadaan pra-DPA baik untuk sebelah atau yang sekarang lagi digarap untuk 2023. Hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang kami sampaikan. Semoga dalam pelaksanaannya teman-teman ini semuanya dapat konsisten mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini kemungkinan akan full, dan tentunya juga bahwa pada saat kesempatan ini narasumbernya ada di LKPW, kemudian dari PUPR, bahwa selama ini yang menjadi ganjal kebingungan kita ya, baik di Provinsi Kabupaten Kota dapat ditanyakan langsung, mumpung narasumbernya memang LKPP yang memang membuat kebijakan terkait dengan PBJ ini, kemudian dari nanti PUPR juga ini ada ya yang memang kebijakan terkait dengan pekerjaan konstruksi. Saya harapkan juga selama ini jadi jangan, kalau yang belum menjalankan preferensi harga, karena ada informasi juga Kabupaten Kota belum menjalankan preferensi harga ini. Jadi disiapkan untuk 2023 ini untuk dilaksanakan. Nah, disinilah waktunya untuk menanyakan, dan tentunya kalau bisa disampaikan kembali ke teman-teman di Kabupaten Kota, baik Pokjanya, PPK-nya, alhamdulillah. Kalau masih bingung juga silahkan hubungi Mas Al dan nanti dari PPR ya untuk bisa ditindaklanjuti di Kabupaten Kota ya. Karena kami ini untuk yang TKDN ini, seingat saya kita udah ketiga kalinya ya. Sekali bingung nggak apa ini TKDN ini. Preferensi kedua agak-agak bingung, ketiga bingungnya, keempat ini mudah-mudahan nggak bertambah bingungnya gitu ya. Bingungnya makin sedikit, pencerahannya, pemahamannya makin banyak. Dan terakhir tentunya bahwa apa yang dilaksanakan dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada kita semua, dan tentunya juga yang kami harapkan akan menjadi amal ibadah kita dalam melaksanakan pekerjaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Imansyah STMM. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan paparan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus membuka acara diseminasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN serta pemberian preferensi harga pada pengadaan barang jasa pemerintah. Kepada yang kami hormati Ibu Nining Yuliastiani STMSC, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Bapak Nikodemus Daud yang hadir secara online yang di siang hari nanti. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada yang saya hormati Pak Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP RI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Antonius Lambok Sihombing. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reza Munawir, Subkoordinator Tingkat Komponen Dalam Negeri, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan juga hadir juga Bapak Boyke Frahmana sebagai pembina jasa konstruksi ahli pertama di institusi yang sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Juga yang saya hormati peserta diseminasi perwakilan atau pelaku pengadaan unit pengadaan barang jasa UKPBJ Kabupaten Kota yang telah hadir pada pagi hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada personil PPK di perangkat daerah provinsi yang hadir pada pagi hari ini. Sudah hadir dari Dinas Pendidikan, juga dari Dinas DSDA sudah hadir. Terima kasih. Kemudian juga kepada kelompok kerja pemilihan lingkup Biro Pengadaan Barang Jasa yang telah hadir semuanya di pagi hari ini untuk mengikuti diseminasi ini. Dan kepada juga hadirin yang hadir secara daring pada kesempatan hari ini yang tidak bisa hadir secara luring, terima kasih juga telah hadir untuk mengikuti diseminasi ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama menghadiri acara diseminasi tingkat komponen dalam negeri serta pemberian preferensi harga pada pengadaan barang jasa pemerintah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah hadir bergabung memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi. Tentunya bagi pelaku pengadaan PPK maupun Pokja pemilihan baik di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan unit kerja pengadaan barang jasa UKPBJ Kabupaten Kota yang hadir secara daring maupun luring pada pagi hari ini. Acara ini merupakan kelanjutan dari kegiatan diseminasi sebelumnya. Dan pada kesempatan saat ini pembahasannya ditambahkan bagaimana pemberian preferensi harga pada pengadaan barang jasa pemerintah. Selain itu juga bagaimana penerapan tingkat komponen dalam negeri di tahap perencanaan, persiapan pengadaan dan pemilihan untuk pekerjaan konstruksi maupun non-konstruksi. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri pasal 57 mengamanatkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman ataupun hibah dari dalam maupun luar negeri. Selaras dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 66 Ayat 1 mewajibkan kementerian, lembaga, perangkat daerah menggunakan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Ayat 2 juga menyampaikan bahwa penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40%. Ayat 3A juga menyampaikan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, ataupun pembelian penyedia. Pasal 67 ayat 1, preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Ayat 2 juga menyampaikan bahwa preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas 1 miliar. Ketentuan ini tentunya menjadi perhatian pelaku pengadaan baik pejabat pembuat komitmen pada tahap perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan sudah memperhitungkan dan merencanakan produk atau barang yang memiliki spesifikasi mengarah kepada penggunaan produk dalam negeri. Penggunaannya pun tidak hanya untuk tahap pemilihan tetapi juga purchasing. Bagi kelompok kerja, baik pada proses penyusunan dokumen pemilihan maupun pada saat melakukan evaluasi pemilihan, perhatian khususnya tentunya diberikan pada proses evaluasi untuk pekerjaan konstruksi yang memang memerlukan perhitungan lebih panjang dan rumit, karena komponen barang pada pekerjaan konstruksi berkaitan dengan analisa harga satuan pekerjaan. Tidak seperti evaluasi kewajaran harga yang memang sudah diatur secara rinci dalam dokumen pemilihan, evaluasi tingkat komponen dalam negeri secara ketentuan lebih teknis belum diatur sehingga ini sering menimbulkan multitafsir dan perbedaan. Namun demikian, baik pekerjaan konstruksi ataupun non-konstruksi, keduanya merupakan hal yang wajib untuk dilakukan perhitungan TKDN secara cermat dan tepat. Evaluasi TKDN ini juga berdampak pada bertambahnya waktu evaluasi pemilihan. Hal ini menjadi perhatian pada pengadaan barang dan jasa di Jawa Barat sehubungan dengan upaya Pemprov Jabar berkomitmen
untuk secara konsisten melakukan pelayanan pengadaan yang makin efisien dan efektif. Terlebih lagi dalam kerangka hasil pengadaan yang dapat dimanfaatkan secara tepat waktu, pemerintah Provinsi Jawa Barat pada pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2023 sedang melaksanakan tender pra-DPA, khususnya pada proyek-proyek strategis dan layanan publik. Acara pada hari ini adalah merupakan salah satu upaya penyiapan SDM pelaksanaan pengadaan memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup untuk melaksanakan pengadaan pemilihan yang kredibel dan akuntabel. Di samping itu, juga diharapkan adanya dukungan dari sistem yang ada untuk dapat memperoleh data yang terintegrasi antara SPSE dan Kemenperin sehingga dapat memudahkan dalam melakukan evaluasi. Ini juga kemarin menjadi pembahasan kami pada saat kami melakukan konsolidasi dengan LKPP dan Kemendagri, bahwa untuk pengadaan pra-DPA di mana belum terintegrasinya antara SIPD dengan sirup gitu ya, pada saat kita melakukan inputting secara otomatis untuk pengadaan pra-DPA ini, kami kemudian berkomunikasi dengan Kemendagri agar ini bisa diantisipasi apabila ada Pemda yang akan melakukan pengadaan pra-DPA. Selanjutnya, melalui diseminasi pada hari ini, diharapkan peningkatan pemahaman PPK, Pokja Pemilihan, para pelaku pengadaan unit kerja pengadaan barang jasa, UKPBJ Kabupaten Kota se-Jawa Barat, mengenai kebijakan TKDN pada pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, mendapatkan pengetahuan tentang tata cara evaluasi TKDN pada pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, serta mampu melakukan perhitungan preferensi harga pada evaluasi proses pemilihan pada pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan dalam mengevaluasi tingkat komponen dalam negeri dan dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang jasa di Jawa Barat. Saya berharap kepada seluruh peserta agar dapat berperan aktif, bisa bertanya, berdiskusi secara langsung dengan seluruh narasumber yang nantinya akan mengisi acara ini dan memanfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kiranya semoga seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi acara secara resmi saya buka. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak kepada materi terhadap apa yang akan kita bahas di pagi hari ini, saya mau sedikit bertukar informasi terkait dengan pengadaan pra-DPA yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jabar. Alhamdulillah untuk APBD 2023 kita sudah melakukan pengadaan pra-DPA yang kita inisiasi dari mulai pertengahan tahun 2022 ini, dan kemarin di bulan Oktober sudah mulai ada penayangan terhadap pemilihan paket-paket pengadaan yang akan kita lakukan di tahun 2023. Nah, harapannya apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar ini, teman-teman di kabupaten kota bisa mengikuti gitu ya, karena memang ada sisi positifnya yang kami rasakan. Walaupun ini belum secara full selesai gitu ya, karena kita masih berproses terus dalam mekanisme pemilihan pengadaan ini, tetapi pada proses pelaksanaannya kami melihat hal-hal yang kemudian memperbaiki proses pengadaan yang ada. Nah, izinkan saya sedikit menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pengadaan pra-DPA di Pemprov Jabar yang mungkin saja nanti bisa menjadi tambahan informasi kepada Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita selama ini dalam proses pengadaan pasti di semua tempat, di seluruh Pemda ataupun di pemerintah pusat, kondisinya sama, di mana proses pengadaan itu berjalan terlambat karena dilakukan pada saat tahun anggaran berjalan, ya. Dan itu juga diakui. Bahkan di PUPR sebelum kemudian PUPR ini secara aktif melaksanakan lelang dini atau pengadaan dini di tahun 2018, maka sebelumnya juga proses yang terjadi selalu terjadi keterlambatan. Nah, apa yang kemudian terjadi di Pemprov Jabar? Ini juga terlihat, mohon slide-nya. Yang pertama adalah kondisi yang ada di Pemprov Jabar. Lanjut, di Pemprov Jabar ini kalau kita lihat di proses pengadaan di tahun 2020 dan 2021 dan 2022, dari gambar yang ada bisa dilihat nih,
Di bulan Januari tahun berjalan, memang perangkat daerah mengajukan surat kepada Biro Pengadaan Barang Jasa untuk melakukan tender atau seleksi. Tapi itu tidak disertai dengan dokumen yang lengkap, sehingga kami tidak bisa memproses untuk melakukan proses pengadaan. Dan itu terus berjalan, penyampaian yang ada dari OPD, itu kemudian bisa kita lihat di tabel yang sebelah kiri, peak dari pekerjaan Biro Barjas dalam melakukan pengadaan itu dilakukan di pertengahan tahun. Karena notabene dari proses pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian dilakukan kaji ulang untuk perbaikan dokumen sebelum tayang, itu memerlukan waktu yang cukup lama karena kualitas dokumennya belum memenuhi persyaratan yang ada. Oleh karena itu prosesnya cenderung ke triwulan 2 dan triwulan 3. Dan ini sangat merugikan Bapak Ibu sekalian, terutama untuk kegiatan konstruksi yang memerlukan waktu pasti lebih dari 3-4 bulan. 4 bulan ya. Lebih dari 4 bulan, 4, 5, 6 gitu ya. Bahkan kalau itu merupakan bangunan yang kompleks akan lebih dari itu gitu. Nah, kalau kondisi ini kita diamkan, maka ini akan mengakibatkan selesai pekerjaan pada waktu yang tepat. Misalnya nih, direncanakan biasa nih kalau merencanakan pasti selesailah sampai Desember, sampai detik-detik terakhir 31 Desember selesai. Tapi ternyata dengan kondisi lapangan yang ada, situasi yang ada, kondisi teknis, kemudian cuaca, ternyata ada keterlambatan dan akhirnya lewat tahun. Lewat tahun pilihannya banyak. Bisa kemudian putus kontrak, atau kemudian dilanjutkan tahun depan, tapi kemudian anggarannya tidak teralokasikan. Ini mengakibatkan kegiatan tersebut jadi mangkrak dan tidak berfungsi. Kondisi yang sama juga terjadi tahun 2022. Kecenderungannya sama, masih sama. Di pertengahan tahun terjadi peak pekerjaan oleh Pokja di triwulan 2 dan triwulan 3. Bahkan Pemprov Jabar di mana tercatat sampai bulan ini kita itu totalnya melakukan pengadaan tender seleksi itu di 185 paket yang diajukan oleh OPD gitu ya. Dan itu masih terus ada usulannya di bulan September. Kapan mau melakukan? Sedangkan proses pemilihannya itu juga memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, hal inilah yang kemudian kita berusaha mencari breakthrough-nya. Harus dilakukan breakthrough terhadap kondisi ini. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2023, kami Biro Barang Jasa berinisiasi untuk kemudian lebih cepat melakukan persiapan terhadap pengadaan barang jasa. Lanjut, kondisi yang sama juga berimbas pada posisi penyerapan. Pemprov Jabar ini saya yakin kalau di kalangan kabupaten kota, silvanya dianggap tinggi. Dengan volume APBD kita rata-rata sebelum COVID kita itu volume APBD-nya mencapai 45 triliun, setelah COVID di bawah 40. Tetapi silva yang terjadi setiap tahun ini juga posisinya cukup tinggi. Di tahun 2019 kita memiliki silva 3,5 triliun. Di tahun 2020 silva kita 1,2 triliun, itu karena juga ada refocusing, karena dengan adanya COVID. Kemudian di tahun 2021 naik lagi, bertambah dari 1,2 triliun menjadi 1,5 triliun. Dan sebagian besar ini disumbang dari jenis belanja barang jasa dan belanja modal. 58%. Rata-rata, secara rata-rata ya. Bahkan pada tahun tertentu gitu ya, itu nilainya bisa sampai 67% yang disumbang dari jenis belanja barang jasa dan belanja modal. Artinya apa? Ini pasti ada pengadaan. Pengadaan baik itu dilakukan oleh Pokja ataupun di perangkat daerah masing-masing. Ini kalau tidak dilakukan tepat waktu imbasnya seperti ini. Sedangkan pelaksanaan kegiatannya menjadi terhambat. Lanjut. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, kami berupaya untuk mencari solusinya. Masalah yang kita hadapi bersama semua tempat adalah keterlambatan dari proses pengadaan barang jasa. Kalau Biro Barjas sih sebenarnya hanya sebagai fasilitasi ya. Ada dokumen yang lengkap yang sudah layak untuk diajukan untuk pemilihan, kita akan melakukan proses itu. Tetapi kemudian apabila belum, ini dilakukan proses untuk kaji ulang juga dan perlu waktu lama. Akibatnya, dampaknya adalah terlambatnya pengadaan barang jasa yang notabene sudah pada tahun berjalan diusulkannya. Ini sudah terlambat, ditambah terlambat lagi.
Kemudian tadi imbasnya adalah penyerapan anggaran yang kemudian tidak maksimal, telat, mengakibatkan silva yang tinggi. Posisi itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah bisa tahu gitu ya. Kenapa sih itu terjadi? Yang pertama, kalau kita mau jujur gitu ya, selama ini kita tidak pernah merencanakan secara benar. P-1 dari usulan kegiatan yang akan kita lakukan di tahun depan itu tidak kita rencanakan di P-1, tapi kita usulkan saja, ya kan? Nah, posisi itu mengakibatkan pada saat proses pengadaan ini akan menjadi hambatan yang sangat besar. Kemudian dari kapasitas PPK, kapasitas pelaksana pengadaan, ini juga perlu ada peningkatan, baik dari sisi kualitas maupun dari kuantitas, karena memang jumlahnya terbatas. Menjadi isu penting, misalnya JF PBBJ ini di semua tempat belum, jarang yang sudah mencapai 100% dari kuota yang diberikan. Pemprov Jabar itu pun sudah terengah-engah sekarang ini di tahun 2022 bisa mencapai 60%, itu karena kami meminta kepada pimpinan untuk ada deploy SDM untuk menambah kuota kami. Kemudian kami melakukan diklat dan meningkatkan kapasitas mereka. Tanpa itu kami tidak bisa mencapai apa yang kemudian diharapkan. Karena memang interest teman-teman ASN terhadap JF PBBJ ini rendah sekali. Mengakibatkan kita juga sulit mencari orang-orang yang mempunyai kualifikasi cukup untuk menjadi JF PBBJ, untuk terlibat dalam pengadaan. Kemudian juga dari sisi punten, kalau misalnya saya sampaikan dari sisi aturan, Pak Al, ada beberapa aturan yang tidak sinkron terhadap apa yang harus kami ikuti juga dari aturan dari Kemendagri, yang kemudian ini berimbas kepada keraguan dari Pemda untuk mengeksekusi, misalnya untuk melakukan pengadaan barang jasa. Sekarang saja misalnya saya yakin di semua tempat, di kami pun, kami kemarin menghadapi hambatan dari OPD, karena PPK siapa yang akan menjabat atau ditunjuk sebagai PPK untuk kegiatan 2023 untuk bisa melaksanakan pengadaan di 2022 ini. Belum ada penunjukan, bagaimana ini? Dan kemudian posisi itu di Kemendagri-nya memang disampaikan bahwa PPK ditetapkan setiap tahun. Tetapi tidak harus dicantumkan dalam keputusan itu disebutkan tahun bersangkutan. Itu penjelasan dari Kemendagri. Jadi kita dalam menyusun SK pemerintah daerah untuk menuju PPK, setiap tahun memang ditetapkan. Tetapi PPK yang menjabat itu tidak harus kemudian disebutkan tahun kapan dia akan selesai di penugasan tersebut. Itu satu contoh gitu ya. Contoh lainnya misalnya, saya yakin juga nih, kita tahu bersama untuk melakukan pengadaan barang jasa pra-DPA ini, kalau di Perpresnya kan secara eksplisit dinyatakan bahwa setelah persetujuan RKA SKPD disetujui bersama-sama dengan DPRD, begitu kan bunyinya. Tapi sebenarnya tidak pernah ada kan kita itu melakukan persetujuan RKA SKPD, yang adalah validasi atau verifikasi dari TAPD terhadap RKA yang disusun oleh perangkat daerah. Nah, inilah yang menimbulkan kebingungan, walaupun kami paham maksud dari LKPP ini adalah persetujuan RAPBD gitu ya. Tetapi dari kalimat yang ada di situ, karena tidak tepat sesuai yang kami kenal di Kemendagri, mengakibatkan keraguan dari teman-teman Pemda. Nah, ini kami juga berharap ini bisa ada perbaikan sehingga teman-teman Pemda dimanapun gitu ya bisa dengan yakin melakukan ini dengan nyaman. Di sisi lain juga kami kemarin sampaikan juga ke Pak Emin dan juga ke Pak Al, starting point untuk pengadaan pra-DPA itu kapan? Itu harus clear. Karena kan selama ini kita kalau menunggu persetujuan RAPBD, terus terang Pak, terlambat semuanya. Karena kebanyakan persetujuan RAPBD itu disetujui di bulan November. Berarti kita hanya punya waktu 1 bulan untuk melakukan penyiapan. Itu tidak mungkin gitu. Karena penyiapan tahapan pengadaan itu dimulai dari perencanaan yang harusnya kita kawal dari mulai disusunnya RKPD dan KU APPAS. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian nantinya mohon ada perhatian dari LKPP gitu ya, untuk kemudian ada perbaikan, ada sinkronisasi terhadap apa yang menjadi kesulitan
kabupaten kota ataupun provinsi untuk melaksanakan percepatan pengadaan barang jasa. Nah, upaya-upaya itu kami lakukan, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini baru bagi kami. Jadi tidak pernah dalam sejarah sebelumnya Biro Pengadaan Barang Jasa itu ikut mengkawal dalam proses perencanaan yang notabene dilaksanakan oleh Bapeda. Ikut serta dalam kemudian terlibat merumuskan komponen-komponen yang ada dalam pengadaan yang notabene BPKAD yang terlibat untuk penyusunan KUPPAS. Kami sekarang berusaha untuk terlibat dari awal sehingga tahu apa yang menjadi kebutuhan perangkat daerah itu tepat atau tidak. Dan imbasnya adalah kita terlibat dari awal di bulan Juni-Juli untuk kemudian melakukan pendampingan dari mulai melakukan identifikasi kebutuhan perangkat daerah, kemudian juga bersama-sama perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan pengadaan dan juga menyusun dokumen persiapan pengadaan. Itu kami melakukan pendampingan dan timnya memang sudah dibentuk. Itu dedicated terhadap paket-paket yang ada, yang sudah kami tracking di posisi SIPD. Lanjut. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Pemprov Jabar dalam melakukan pengadaan pra-DPA? Kami walaupun concernnya keempat hal ini gitu ya, untuk kegiatan yang kompleks, untuk kegiatan yang rutin yang harus diadakan di awal tahun, harus dilakukan pelayanan di awal tahun, kemudian juga kegiatan strategis yang memang tahun depan ini menjadi tahun terakhir Bapak Gubernur untuk melaksanakan visi misinya, untuk memenuhi janji-janjinya. Dan kebetulan juga sebagian besar janji beliau ini berkaitan dengan pembangunan yang notabene harusnya dilakukan oleh kabupaten kota. Sehingga kami harus melakukan kolaborasi yang intens terhadap kabupaten kota untuk melakukan penyiapan. Nah, ini sulitnya di situ gitu ya. Pada saat kita waktu terbatas, tapi kita harus konsolidasinya kencang banget ke kabupaten kota untuk penyiapan dokumen perencanaannya. Karena ini kombinasi perencanaan disusun oleh kabupaten kota, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh kabupaten kota, kemudian pelaksanaan kegiatannya oleh Pemprov. Kemudian tapi kami juga menawarkan kepada perangkat daerah, bagi perangkat daerah yang memiliki kegiatan strategis yang dirasa cukup memakan waktu untuk nanti di pelaksanaannya, silahkan diajukan untuk dilakukan pengadaan lebih awal, yaitu pengadaan pra-DPA. Lanjut. Proses yang kemudian kami lakukan selanjutnya adalah jadi ya. Ini yang kami lakukan, tahapan-tahapan yang kami lakukan dari tahapan yang ada, 6 tahapan dalam proses pengadaan, kami sudah merencanakan dari awal. Bagaimana kami harus melakukan pendampingan di proses perencanaan, di proses persiapan pengadaan, kemudian juga di proses selanjutnya, sampai kemudian di proses serah terima pengadaan. Kami sudah merencanakan agar kami bisa mengawal. Harapannya apa? Harapannya adalah agar perangkat daerah yang selama ini merasa sendiri, terutama PPK, dalam eksekusi kegiatan, merasa kemudian ada partner yang bersama-sama menyelesaikan pekerjaan ini secara baik, sehingga nanti bisa serah terima barang itu dengan baik juga. Lanjut. Kemudian ini, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sudah melihat juga bagaimana kebiasaan kita gitu. Pada warna kuning dan merah ini sebenarnya ranahnya perencanaan dan anggaran. Itu kami ikuti, kami tempel terus posisi itu, sehingga kami merencanakan bagaimana dan kapan kami melakukan pendampingan ke perangkat daerah, misalnya di staging perencanaan. Di bulan Juni-Juli kami sudah mulai melakukan itu, kemudian di bulan Agustus-September kami melakukan terhadap persiapan pengadaan, berbagai dokumen yang diperlukan ini kemudian bersama-sama dengan perangkat daerah kami siapkan. Dan kemudian di bulan Oktober hingga Desember harapannya ini bisa dilakukan proses pemilihan. Dan di awal tahun 2023, Januari, kita sudah melakukan kontrak. Dan alhamdulillah kebetulan memang persetujuan RAPBD Pemprov Jabar 2023 yang biasanya di bulan November, itu sudah kita setujui dengan DPRD di tanggal 31 Oktober. Jadi kami merasa mendapat tambahan semangat untuk melakukan percepatan pengadaan pra-DPA ini. Dan multiplier efeknya ada gitu. Kami melihat DPRD ini karena mengetahui ada proses pra-DPA,
sehingga kepastian kegiatan harus dipastikan lebih cepat dibanding sebelumnya. Dan imbasnya adalah percepatan terhadap pembahasan. Lanjut. Dan inilah adalah langkah-langkah yang kami perlukan. Kami sangat tahu apa yang dilakukan ini harus ada kolaborasi semua pihak, dari pemerintah pusat, dari LKPP, dari Kemendagri, dari kabupaten kota, karena kebetulan 2023 kegiatannya banyak berhubungan dengan kabupaten kota, kemudian dengan OPD di tingkat provinsi, kemudian dengan PPK yang kemudian memegang paket-paket kegiatan tersebut. Ini harus ada konsolidasi dan kolaborasi yang baik. Dan itu alhamdulillah didukung oleh Bapak Gubernur dengan beliau secara cepat menerbitkan instruksi gubernur untuk mewajibkan perangkat daerah melakukan pra-DPA untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan pra-DPA. Kemudian kami juga melakukan konsolidasi ke berbagai pihak dan alhamdulillah LKPP sangat responsif kepada kami untuk kemudian mendukung kami melakukan ini sehingga ini jadi penyemangat kami. Kemarin secara khusus terbit surat kepada Pemprov Jabar bahwa pengadaan pra-DPA ini bisa dilakukan sebelum persetujuan RAPBD. Karena kami perlu penguatan itu karena belum secara eksplisit ada dalam peraturan yang ada. Gitu. Kami perlu penguatan itu. Kemudian hal lain yang kami lakukan pun untuk mengawal pelaksanaan ini, sekarang ini posisi paket-paket kegiatan yang di pra-DPA-kan itu dibuat IKP, Pak Al. Jadi menjadi instruksi khusus pimpinan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Oktober harus selesai paket-paket ini untuk tayang. Itu dilaksanakan oleh perangkat daerah. Jadi pengawalannya ada dan kami juga berupaya membantu perangkat daerah untuk percepatan. Lanjut. Ini beberapa hal yang sudah kami lakukan dari sisi aturan, dari sisi kemudian dukungan dari pemerintah pusat, kemudian dari sisi tim yang kami susun dengan tim yang lintas sektor. Tidak saja dari tim internal Biro PBJ, tetapi lintas sektor dari berbagai perangkat daerah dilibatkan dalam tim ini. Lanjut. Nah, keuntungannya sudah saya sampaikan tadi, manfaat-manfaat yang ada, kami sudah mulai merasakan nih sisi positif pengadaan pra-DPA. Oleh karena itu, hal-hal yang kemudian nantinya misalnya kabupaten kota ada yang punya keinginan melakukan pengadaan pra-DPA ini, kami siap untuk kemudian berbagi pengalaman dan juga bareng-bareng nih, bagaimana kemudian kita bisa melakukan percepatan terhadap pengadaan di tahun 2023 khususnya. Lanjut, ini juga merupakan manfaat teknis yang kami rasakan gitu ya. Sisi kualitas dokumen menjadi lebih baik yang disusun oleh perangkat daerah, kemudian kapasitas dari PPK karena kami juga melakukan diseminasi intens ke PPK untuk pengadaan pra-DPA ini, kemudian juga adanya percepatan terhadap penyelesaian persiapan pengadaan yang ada. Lanjut. Yang terakhir adalah yang perlu kami sampaikan ini. Ini hasil akhir yang sampai 10 November kemarin. Kami secara total itu sudah ada yang mengajukan 148 paket untuk pengadaan pra-DPA. Kalau dibandingkan tahun 2022 ini yang dilakukan oleh Biro Barjas dalam melakukan tender dan seleksi itu 185 paket, 148 paket ini sudah hampir 80%-nya lebih. Saya berharap ini menjadi sesuatu yang positif sehingga apabila ini bisa tepat waktu dilakukan di awal tahun 2023, ini akan berdampak kepada masyarakat. Masyarakat bisa memanfaatkan infrastruktur yang kita sediakan lebih tepat waktu, kemudian juga bisa merupakan trigger untuk pemulihan ekonomi dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kemudian yang kemudian sudah di-input di dalam sirup 105 paket yang sudah ditayangkan di sirup dan kemudian sekarang ini sedang berproses untuk kemudian tayang. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang pengadaan pra-DPA ini dan kenapa saya sampaikan ini karena kebetulan ini ada Pak Al nih yang kemudian menjadi nantinya bisa tahu upaya kami ini sebenarnya dalam rangka agar kita lebih efektif, efisien dalam pengadaan dan imbasnya adalah anggaran yang menjadi amanah masyarakat untuk kita lakukan memberikan pelayanan publik itu bisa tepat waktu dalam prosesnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.